arus modernisasi yang selalu berkembang ini, saya melihat sebuah perubahan yang senyap. Kita sering khawatir tentang kemiskinan harta, namun kita lupa bahwa kemiskinan identitas jauh lebih berbahaya. Nama saya Ken Ihalewei. Saya lahir dan dibesarkan di sini, di Desa Uraur. Tanah ini bukan sekedar tempat tinggal bagi saya. Ini adalah bagian dari nafas saya. Tanah di mana setiap deburan ombaknya membawa cerita dari para leluhur. Dan setiap hembusan anginnya membisikkan doa-doa lama. Kata Auka. Uledama. Orang-orang di sini memanggil saya Mama Ken. Dalam bahasa ibu kami, Mapina berarti perempuan. Sebuah gelar yang sederhana. Namun bagi saya, Mapina adalah rahim dari setiap tradisi yang ada. Di arus modernisasi yang selalu berkembang ini, saya melihat sebuah perubahan yang senyap namun berdampak. Saya melihat anak-anak pemuda di Uraur kini lebih akrab dengan dunia di layar ponsel mereka daripada dengan tradisi dan adat yang menjadi jati diri negeri. Lidah mereka mulai kaku saat menyebut kata-kata sakral dalam bahasa tanah. Mereka mulai merasa asing di rumahnya sendiri. Ini adalah krisis jati diri yang nyata. Kita sering khawatir tentang kemiskinan harta. Namun, kita lupa bahwa kemiskinan identitas jauh lebih berbahaya. Saat seorang anak tidak lagi mengenal bahasa ibunya, ia akan tumbuh menjadi pohon yang tinggi, namun akarnya tidak menghujam ke bumi. Saat badai saman datang, pohon itu akan sangat mudah untuk tumbang. Bagi saya, budaya itu adalah salah satu jati diri bagi perempuan atau Mapina maupun laki-laki atau Manawa. Dan budaya itu atau tradisi adat itu tidak bisa dihilangkan. Karena kita hidup, kita besarkan dengan budaya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus hidup dengan tradisi yang ada, yang sudah dipelihara oleh orang tua-tua yang sudah sejak dulu. Yang mereka sudah berjuang untuk mempertahankan adat dan tradisi yang ada, dan kita selaku penerus muda ini kita harus terus memperjuangkan apa yang menjadi impian dan apa yang menjadi kerinduan para leluhur kami.
Ingatan saya seringkali melayang ke masa beberapa tahun yang lalu. Saya tidak selalu berjalan sendiri seperti sekarang. Ada masa di mana desa ini bergetar oleh semangat sekelompok anak muda. Kami dulu punya api yang sama di dalam dada. Kami berkumpul membicarakan tentang bagaimana merawat warisan adat, bahasa, dan tradisi agar tidak menjadi fosil yang membatu dalam ingatan. Kami bergerak secara kolektif. Kami punya mimpi besar untuk membangun benteng budaya di desa Uraur. Menurut saya, Mama Ken merupakan sosok yang harus ditiru karena Mama Ken merupakan orang yang punya motivasi yang sangat sungguh luar biasa dalam memotivasi masyarakat, teristimewa kami sebagai masyarakat adat. Ketika dalam masyarakat adat kami punya budaya semakin hilang, namun Mama Ken hadir dan memberikan motivasi bagi kami untuk lebih mengenal akan budaya kami yang semakin hilang. Dengan gerakan-gerakan mengenal kami terkait dengan budaya-budaya kami, untuk itu Mama Ken berkomitmen untuk kita membangun sekolah adat. Dan kini sekolah adat Nudua Siwa orang Hunitetu sudah dibentuk. Itu semuanya karena motivasi dari Mama Ken kepada kami sebagai ibu-ibu. Menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati suri bukanlah perkara mudah. Saya memulainya dari hal yang paling dasar, menyentuh hati anak-anak. Saya panggil mereka kembali ke alam. Kami tidak belajar di dalam ruang kelas yang berdinding beton dan kaku, tetapi kami belajar di bawah naungan pohon besar, di mana angin laut bisa bebas masuk dan membelai wajah kami. Di sekolah adat yang sederhana ini, saya mencoba menenun kembali benang-benang tradisi yang sempat putus. Setiap sore, suasana desa pecah oleh suara tawa anak-anak yang mencoba mengejak kata dalam bahasa tanah. Bahasa ibu ini bahasa kasih, jati diri bagi kami masyarakat adat Hunitetu, pada khususnya masyarakat adat yang ada di Uraur. Karena dengan bahasa ibu kami bisa saling menyapa, kami saling mengenal, kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan bahasa ibu ada persoalan-persoalan kami bisa selesaikan secara damai. Dengan bahasa ibu kami bisa saling menghargai satu dengan yang lain, baik orang tua terhadap anak-anak maupun anak-anak terhadap orang tua. Unai senya. Unai Ferilat Madina. Iya. Mama Ken akan menanyakan kepada Afira. Unai senya. Unai senya, perkenalkan nama saya Fira Sabandar. Awalnya mereka malu. Mereka merasa bahasa daerah adalah bahasa orang tua. Bahasa yang tidak keren di mata dunia digital. Namun, saya terus yakinkan mereka. Saya katakan, bahasa ini adalah sidik jari jiwamu. Tanpanya, kamu tidak akan punya warna di dunia yang serba seragam ini. Lama-kelamaan, rasa ingin tahu itu tumbuh menjadi rasa bangga. Sosok Mama Ken Ihalawe di mata Mama baik dan ramah dengan ibu-ibu dan anak-anak. Yang paling menonjol di sini, mulai sudah anak-anak kecil-kecil sudah mulai bisa memperkenalkan dorang pun diri dengan bahasa daerah.
contoh seperti kemarin Mama Ken belajar mereka sudah tanya, siapa namamu? Adik nama siapa? Sudah bisa jawab dengan bahasa daerah sendiri. Misalnya Mama Ken tanya, Unai Senya, lalu dia jawab, Unai Yakoba Latumadina, itu nama saya. Saya tidak boleh diam melihat budaya ini hilang, karena budaya adalah jati diri kami selaku perempuan dan jati diri kami selaku masyarakat adat Honiteto. Saat saya melihat mereka memukul tifa dengan penuh energi, saat debu tanah terbang tertiup langkah kaki mereka yang kuat, saya merasa perahu yang tertambat itu mulai bergoyang. Jangkar-jangkarnya mulai diangkat. Napas leluhur kembali terasa di udara desa ini. Saya selalu menekankan kepada mereka, menjadi modern adalah sebuah keniscayaan. Kita harus pintar menggunakan teknologi. Kita harus menguasai ilmu pengetahuan global. Tapi adat dan budaya adalah titik nol kita. Ia adalah kompas yang akan memberitahukan kita kemana arah pulang saat kita tersesat di tengah hiruk pikuk dunia. Ya, makan yang bahasa Alune. Apa yang saya mulai di desa Uraur ternyata mulai terdengar ke desa lain di Seram bagian barat. Satu lilin yang saya jaga agar tetap menyala di tengah badai. Rupanya mulai memantik lilin-lilin lain di hati perempuan dan anak muda lainnya. Ya, menurut saya Ibu Ken adalah salah satu tokoh perempuan adat yang sangat peduli terhadap adat istiadat dan budaya yang ada di Bumi Saka Mesenusa. Dan ini sangat sekali bermanfaat dan bermotivasi karena kalau melihat ini kan sekarang anak-anak muda kita sudah tergerus oleh perkembangan zaman modernisasi, dan mereka kalau dilihat itu selalu berpacu kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti YouTube dan lain-lain sebagainya. Semangat dari Uraur ini telah menjadi pemantik api kesadaran. Saya melihat binar mata para pemuda yang mulai menoleh kembali ke akarnya. Ibu Ken ini adalah sebagai inspirasi kepada kami semua di komunitas masyarakat adat yang ada di Bumi Saka Mesenusa ini, karena dengan dibangunnya sekolah adat di Desa Uraur, itu dia menjadi suatu inspirasi bagi desa-desa yang lain dalam mengembangkan sekolah adat. Dan termasuk kita di Morekau,
ini terinspirasi dengan sekolah adat yang dibentuk oleh Ibu Ken. Dan ini memang menurut kami sudah teruji, sudah terbukti. Ibu Ken sebagai seorang perempuan adat yang memang benar-benar membangun kebersamaan dengan semua desa-desa, sehingga kalau ada dialog, percakapan kami terkait dengan budaya, bahasa, maupun sekolah adat, Ibu Ken selalu memberikan masukan, inspirasi for ketong, karena memang beliau ini bisa dikatakan sebagai Kartini, menurut kami sebagai Kartini masa depan di Bumi Saka Mesanusa, yang memperjuangkan nilai-nilai adat istiadat budaya, bahasa, dan juga sekolah adat. Ukelea wale ua mihane loi ukina de aku se maleu kaitia sinamna masohoe udu mese tukatimun hala ho salamate. Perahu yang dulu lama tertambat, kini benar-benar telah lepas dari ikatannya. Ia mulai membelah ombak, membawa muatan berupa nilai-nilai lama yang dikemas dengan semangat baru. Simfoni tentang keberlanjutan hidup. Menjadi modern adalah pilihan, tapi tetap berakar pada adat adalah sebuah kehormatan. Adat bukan tentang masa lalu yang kaku, tapi tentang prinsip yang abadi. Adat adalah jati diri yang akan membuat kita tetap berdiri tegak di tengah derasnya arus zaman. Jagalah gerbangmu, wahai anak-anak Uraur. Jagalah bahasamu, cintailah tanahmu, sebelum anak cucumu benar-benar lupa jalan pulang ke rumahnya sendiri. Saya, Ken Ihalewe, Mapina Uraur. Saya akan terus berdiri di sini, di antara desau angin dan deburan ombak, untuk memastikan bahwa cahaya jati diri kita tak pernah padam. Karena selama kita masih memiliki cinta pada tanah ini, tradisi takkan pernah usang ditelan masa. Ia akan selalu menemukan jalan untuk kembali dihidupkan.